Ada sebuah kisah tentang seorang wanita yang hidupnya direnggut oleh adik laki-lakinya hanya karena suatu permasalahan sepele, yaitu password Wi-Fi. Amarah memang merupakan suatu hal yang sangat menakutkan karena bisa mengubah manusia menjadi lebih kejam dari iblis. Sebagaimana kasus ini, di mana hanya karena amarah semata, seorang wanita harus kehilangan hidupnya di tangan adik kandungnya sendiri. Bagaimana hal mengerikan itu bisa terjadi? Jadi, begini kisahnya. Alexus Brianna Watkins, atau yang lebih akrab disapa Alexus. Alexus ini merupakan seorang wanita berusia 20 tahun yang lahir pada tanggal 1 September 1997, tepatnya di Macon, Georgia, Amerika Serikat. Dari yang diketahui di usianya yang masih sangat muda itu, Alexus sudah memiliki seorang putra berusia 3 tahun yang ia beri nama Cameron Thomas. Cameron adalah buah hati Alexus dengan tunangannya yang bernama DeAndre Thomas. Namun naas, ketika kisah ini berlangsung, Alexus harus menjadi seorang ibu tunggal bagi Cameron. Karena tunangannya yaitu Andre sedang dipenjara di Smith State Prison setelah ia menghilangkan nyawa seseorang secara tidak sengaja pada bulan Februari 2017. Karena kondisinya itu, untuk memenuhi kebutuhan hariannya dan Cameron, Alexus pun bekerja sebagai kasir di supermarket yang bernama Walmart. Adapun secara kepribadian, orang-orang terdekatnya memang mengenal Alexus sebagai orang yang sangat menyenangkan dan juga pekerja keras. Meskipun harus menjalani kehidupan sebagai seorang ibu tunggal, Alexus tidak pernah mengurus Cameron seorang diri. Wanita muda itu masih tinggal bersama keluarganya, sehingga dalam urusan pengasuhan putranya, Alexus dibantu oleh ibunya yang bernama Latoya Watkins. Tak hanya bersama Latoya, di rumah keluarganya itu Alexus juga tinggal bersama keempat saudara laki-laki serta saudara perempuannya. Di media tidak disebutkan identitas lengkap dari masing-masing saudara Alexus. Namun, yang terlibat penting di kisah ini adalah salah satu dari adik laki-lakinya, yaitu Kevon Lamar Watkins, atau yang lebih akrab dipanggil Kevon. Kevon merupakan seorang remaja yang berusia 16 tahun. Saat itu, ia sedang menempuh pendidikan menengahnya di sekolahnya yang bernama Westside High School. Dari yang diketahui, sebenarnya saat Kevon kecil, hubungan Alexus dan Kevon sangatlah baik sebagai kakak adik, di mana mereka sangat rukun dan saling menyayangi. Namun, ketika Kevon beranjak remaja, segalanya mulai berubah saat itu. Seperti remaja pada umumnya, sikap Kevon masih sangat labil. Ia terkadang menjadi sosok yang menyebalkan dan juga egois. Perkembangan hormonnya juga sangat tak terkendali sehingga pemuda itu sangat mudah memusuhi semua orang yang ada di rumahnya. Tak hanya itu, Kevon juga tumbuh menjadi pemuda yang pemalas di mana kegiatannya sehari-hari hanyalah bermain game online saja. Karena hal itulah, hubungannya dengan Alexus yang semulanya hangat akhirnya berubah menjadi panas dan mereka selalu terlibat perdebatan serta adu mulut hampir setiap hari. Singkat cerita, di sore hari pada tanggal 2 Februari 2018, Kevon pulang ke rumahnya dengan suasana hati yang berantakan, tetapi tidak diketahui kenapa alasannya. Sebenarnya, Latoya yaitu ibu Kevon sudah menyadari bahwa putranya itu sedang kesal sejak Latoya menjemputnya dari sekolah. Namun, Latoya memilih untuk mengabaikannya karena saat itu dirinya sedang sakit dan tidak memiliki tenaga untuk menanggapi Kevon. Bahkan, ketika Kevon dan Latoya sampai ke rumah, Latoya langsung masuk ke kamarnya untuk beristirahat karena ia menyadari bahwa Kevon mungkin saja akan berulah. Di sisi lain, Kevon pun sama seperti Latoya. Begitu sampai di rumah, lelaki itu langsung masuk ke kamarnya untuk bermain game online. Baru saja sebentar ia mulai bermain, tiba-tiba saja Kevon merasa kesal lagi karena kecepatan internetnya yang lambat membuatnya sulit untuk memenangkan permainan. Karena itu, kepada dirinya sendiri Kevon pun mendumal kira-kira seperti ini. Aduh, lemot lagi. Gimana mau menang nih? Ini pasti gara-gara kebanyakan orang yang pakai wifi nih. Begitu omelannya di dalam hati.
Setelah berkata begitu, Kevon tiba-tiba saja keluar dari gamenya. Kemudian, tanpa terduga, pria itu pun mengganti password wifi di rumahnya tanpa sepengetahuan siapapun. Tujuannya hanya satu, yaitu agar anggota keluarga yang lain tidak bisa menggunakan wifi itu sehingga dirinya pun lebih lancar ketika bermain game. Lalu, setelah berhasil mengganti password wifi rumahnya, Kevon pun kembali masuk ke aplikasi game online-nya. Dan saat itu, benar saja permainannya jadi lebih lancar. Namun, tak lama setelahnya, aksi Kevon tersebut ternyata tentu saja langsung diketahui oleh anggota keluarganya. Saat itu, orang pertama yang menyadari bahwa wifi rumah mereka bermasalah adalah adik laki-laki Kevon yang berusia 13 tahun. Tidak diketahui nama lengkap dari adik laki-laki Kevon itu, tetapi dari informasi yang tersebar, inisialnya adalah KW. Kala itu begitu menyadari bahwa wifi rumah tak bisa tersambung di ponselnya karena salah kata sandi, KW langsung tahu siapa pelakunya. Untuk itu, KW pun langsung keluar dari kamarnya dan melangkah menuju kamar ibunya, yaitu Latoya. Kemudian begitu sampai di depan kamar ibunya itu, kepada Latoya KW pun berkata kira-kira seperti ini. "Ma, itu tuh abang kayaknya ngubah password wifi deh." Begitu aduan KW kepada ibunya. Mendengar hal tersebut, Latoya yang memang pada dasarnya sedang tidak enak badan, langsung merasa kesal saat itu. Sambil menghela napas lelah, Latoya pun kemudian bangkit dari ranjangnya dan berjalan menuju router wifi. Lalu, di sana ia langsung mencabut semua kabel dan membawa router itu ke kamarnya. Kala itu, Latoya berpikir cara itu mungkin saja bisa menjadi cara yang tepat untuk membereskan masalah daripada harus menegur Kevon dan berdebat dengan remaja itu. Tetapi, tindakan Latoya itu ternyata salah. Karena setelahnya, dengan menggebu-gebu, Kevon justru mendatangi kamarnya dengan wajah yang telah merah sepenuhnya. Pertanda, lelaki itu sedang sangat marah saat itu. Saat tiba di kamar Latoya, Kevon pun langsung memarahi ibunya. Kala itu, Kevon membentak ibunya dengan berkata kira-kira seperti ini. "Mah, mama yang cabut router wifi ya? Aku lagi ngegame tau mah. Mama tuh ngerti gak sih?" Dibentak-bentak seperti itu oleh Kevon, Latoya tentu saja langsung marah. Karena itu, Latoya dan Kevon pun kemudian terlibat adu mulut hebat sampai-sampai berubah menjadi pertengkaran fisik. Kehebohan itu pun kemudian sampai ke kamar Alexus. Wanita itu langsung menghampiri sumber suara untuk mengecek apa yang terjadi. Kemudian, begitu sampai di kamar ibunya, ia langsung melihat pemandangan di mana Kevon sedang dalam gestur akan menyerang Latoya, yaitu ibunya sendiri. Seketika Alexus pun langsung bergerak cepat menuju ke arah Kevon untuk menghentikan aksi lelaki itu. Kala itu, posisinya Alexus berada di belakang Kevon dan memeluknya sambil menahan tangan pemuda itu. Ditahan oleh kakaknya seperti itu, amarah Kevon bukannya padam, malah semakin membara. Dengan tenaganya yang lebih besar 2 kali lipat, Kevon pun membalikkan keadaan dengan menempatkan Alexus di depannya. Dan seketika langsung memiting leher Alexus dengan lengannya. Dikukung seperti itu, Alexus pun kesakitan dan kesulitan bernafas. Sekuat tenaga Alexus berusaha menggeliat dan mencoba melepaskan diri dari Kevon. Namun, apa daya tenaganya tak ada apa-apanya dibandingkan dengan tenaga Kevon. Kala itu, KW dan Latoya yang melihat bagaimana Alexus juga tergelagap di lengan Kevon. Mereka pun mulai berteriak dan memukul-mukul Kevon agar melepaskan Alexus. Namun, alih-alih melonggarkan lengannya, Kevon justru malah menjatuhkan Alexus ke lantai dan lalu kembali mencengkram leher Alexus dengan tangannya. Menyadari bahwa keadaan sudah semakin tak terkendali, Latoya pun langsung menghubungi pihak kepolisian pada pukul 5:17 sore hari. Namun, karena ia tak ingin Kevon mendapatkan masalah, Latoya tidak melaporkan penyerangan Kevon kepada Alexus. Saat itu, Latoya hanya berkata bahwa di rumahnya ia memiliki putra yang berusia 16 tahun yang tidak tertib. KW yang melihat ibunya melaporkan kekacauan yang terjadi di rumah mereka secara tidak jujur. Ia pun akhirnya keluar dari kamar Latoya dan diam-diam menghubungi pihak kepolisian juga. Kepada petugas yang mengangkat panggilannya, KW pun melaporkan penyerangan yang dilakukan Kevon kepada Alexus.
Kemudian, pihak kepolisian menanggapi laporan KW itu dengan serius. Beberapa polisi langsung bergegas mendatangi rumah keluarga Watkins. Begitu sampai di rumah itu, tanpa basa-basi pihak kepolisian itu langsung masuk untuk memeriksa kekacauan apa yang sedang terjadi di rumah tersebut. Dan gilanya, ketika para polisi itu sampai ke sumber keributan, ternyata Kevon masih dalam posisi yang mencengkram leher Alexus dengan sekuat tenaga. Padahal ketika itu Alexus sudah pingsan. Adapun di sampingnya yaitu KW dan Latoya masih berusaha melepaskan Alexus dari cengkraman Kevon. Polisi yang melihat penyerangan Kevon kepada Alexus di depan mata mereka pun langsung melakukan tugasnya dengan memisahkan Kevon dari Alexus. Kemudian, Alexus yang telah pingsan karena kekurangan oksigen langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sampai di rumah sakit, Alexus ternyata telah dalam keadaan sekarat dan tak lama kemudian wanita malang itu pun akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Para medis yang menanganinya menyatakan bahwa Alexus telah ditekan jalur nafasnya selama 11 menit. Sementara otak manusia hanya dapat bertahan selama 3-6 menit tanpa oksigen sebelum kerusakan permanen dimulai. Karena penyerangan yang dilakukannya kepada Alexus, mulanya Kevon didakwa dengan tuduhan penyerangan kelas berat. Namun, ketika Alexus secara resmi telah dinyatakan meninggal dunia, dakwaannya pun kemudian berubah menjadi pengeksekusian. Untuk itu, tak lama setelah ditangkap, kasus Kevon pun langsung naik ke pengadilan. Dalam persidangannya, sambil menangis, Kevon sempat bersaksi bahwa dirinya tak pernah bermaksud untuk merenggut hidup Alexus. Menurut Kevon, hari itu berlangsung begitu saja karena dirinya dikuasai oleh amarah. Bahkan di akhir penyataannya itu, Kevon sempat menyatakan bahwa dirinya sangatlah menyayangi Alexus karena kakaknya itu adalah sosok yang telah mengajarinya tentang banyak hal. Pengadilan untuk Kevon berlangsung selama sekitar 1 tahun dan pada Agustus 2019, putusan untuk pemuda itu pun akhirnya dibacakan. Hakim memutuskan bahwa apa yang dilakukan Kevon adalah pengeksekusian secara sengaja dan bukanlah bentuk dari ketidaksengajaan karena saat itu adik dan ibunya sudah sempat memisahkan Kevon dan Alexus. Untuk itu, atas segala perbuatan keji yang dilakukannya kepada kakak kandungnya sendiri, Kevon pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kevon yang mendengar putusan itu, seketika tangis pun pecah tanpa bisa ia bendung. Bahkan ketika hakim memintanya untuk memberikan pernyataan terakhir, tak ada yang bisa dipahami dari ucapan lelaki itu, kecuali "saya minta maaf". Tak hanya Kevon, keluarganya yang hadir di sidang itu juga turut risak mendengarkan putusan itu. Tak dapat terlukiskan betapa campur aduknya perasaan mereka mengingat korban dan pelaku sama-sama orang yang mereka sayangi.